Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sosiologi. Kali ini materinya adalah tentang interaksi sosial. Kata interaksi sosial bukanlah hal yang aneh untuk kita. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terlepas dari interaksi sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak materi yang akan Ibu berikan dan selalu tetap semangat. Oke? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah 1. Mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Untuk lebih lanjutnya, pelajaran atau materi kita akan saya jelaskan satu persatu dalam slide ini. Oke, lanjut ya. Next. Materi interaksi sosial kita yang pertama ini akan membahas tentang arti, macam-macam interaksi sosial, kontak sosial, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan keteraturan sosial. Kita bahas yang pertama. Pengertian interaksi sosial. Terlebih dahulu, ini adalah ada sebuah link dari rumah belajar, merupakan salah satu referensi kalian pada saat kalian mau belajar sosiologi. Nah, kalian bisa mendownload materi yang ada di link tersebut untuk mempermudah kalian pada masa pandemi seperti ini. Kita lanjutkan. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perseorangan, antara beberapa kelompok manusia, maupun antara perseorangan dengan kelompok. Syarat-syarat dari interaksi sosial yang pertama adalah adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Nah, berikutnya yaitu adalah macam-macam interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 1. Interaksi antara individu, kemudian yang kedua interaksi antara individu dan kelompok, yang ketiga adalah interaksi antara kelompok. Maksudnya adalah interaksi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, begitu. Selanjutnya, kontak sosial. Kontak sosial secara etimologi atau asal kata berasal dari bahasa Latin yaitu kon atau jamaknya cum yang berarti bersama-sama dan tengo yang artinya menyentuh. Jadi kontak berarti bersama-sama menyentuh atau saling menyentuh tanpa harus bersentuhan secara langsung. Kemudian komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya berhubungan. Komunikasi memiliki tujuan yaitu untuk menyampaikan pesan atau keinginan dari pihak komunikator kepada pihak komunikan agar pihak komunikan mengerti atau melaksanakan pesan dan keinginan komunikator. Selanjutnya, yaitu tentang kontak sosial. Macam-macam kontak sosial. Apa ada yang tahu di antara kalian? Pasti ada yang tahu. Saya yakin itu. Berdasarkan cara terjadinya adalah A. Kontak langsung, B. Kontak tak langsung. Berdasarkan terjadinya proses komunikasi, A. Kontak primer, B. Kontak sekunder. Saya yakin kalian sudah paham. Kemudian selanjutnya,
yaitu dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, 2 identifikasi, 3 sugesti, 4 simpati, 5 empati, dan motivasi. Apakah maksud dari kata-kata tadi? Maksudnya adalah seperti ini. Imitasi, meniru atau tiruan. 2. Identifikasi menjadi sama. 3. Sugesti, memberi pengaruh. 4. Simpati, tertarik pada pihak lain. 5. Empati, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang keenam adalah motivasi, yaitu dorongan, rangsangan, atau stimulus. Selanjutnya, kita membahas tentang keteraturan sosial. Hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Yang pertama adalah tentang tertib sosial, yaitu keadaan suatu masyarakat dengan kehidupannya yang teratur, dinamis, sebagai hasil dari hubungan sosial yang harmonis dan selaras dengan norma dan nilai sosial dalam interaksi masyarakat. 2. Order adalah sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. 3. Keajegan, keteraturan sosial yang tetap dan relatif tidak berubah sebagai hasil hubungan selaras antara tindakan norma dan nilai dalam interaksi sosial. Kemudian yang keempat, pola. Artinya, gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, tingkatan-tingkatan dalam keteraturan sosial. Antara keteraturan sosial dan interaksi sosial tidak bisa kita pisahkan. Kedua hal ini saling berhubungan, saling berkaitan. Kemudian, tugas kalian yang pertama, 1. Silakan buka konten rumah belajar. Kemudian yang kedua, pelajari materi interaksi sosial. 3. A. Kegiatan, yaitu merangsang keingintahuan di halaman 51. B. Soal halaman 53. C. Kegiatan, yaitu berpikir analisis di halaman 57. Keempat, link rumah belajar sudah disampaikan di awal pembelajaran. Dan yang terakhir, selalu semangat untuk kesuksesan. Demikianlah ulasan materi tentang interaksi sosial yang pertama. Nanti kita akan kembali lagi pada pertemuan berikutnya dengan interaksi yang kedua. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.